Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya memaparkan peran dari 53 helikopter yang diturunkan oleh TNI, Polri, dan Basarnas dalam penanganan bencana di Sumatera. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah pihak yang mempertanyakan kemana saja puluhan helikopter itu saat penanganan bencana. Ia menjelaskan, puluhan helikopter tersebut dikerahkan khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat akibat kerusakan infrastruktur. Seskap menambahkan, Presiden juga mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh sejak pekan perdana bencana. Jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Sementara itu, Saudara, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah selesai dibangun di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Ia menambahkan, pembangunan huntara ini melibatkan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan bagi warga terdampak. Per 28 Desember, huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit huntara. Sementara itu, Saudara, dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menyatakan Danantara sudah memulai pembangunan 15.000 rumah dari BUMN. BNPB telah memulai pembangunan 4.500 hunian sementara yang tersebar di 3 provinsi. Sementara itu, Saudara, puluhan warga di Desa Kubu di Kabupaten Biren Aceh masih bertahan di masjid sebagai tempat pengungsian. Desa Kubu, Saudara, menjadi salah satu wilayah terparah diterjang banjir bandang. Ratusan rumah warga hilang dan hancur tergerus arus deras. Hingga kini mereka belum memiliki tenda maupun hunian sementara. Warga belum bisa memperbaiki rumahnya karena tidak memiliki peralatan maupun biaya untuk memulai hidup kembali dari awal. Mereka sangat mengharapkan bantuan tenda atau hunian sementara agar mereka bisa berteduh. Harapan saya ya gimana kalau bisa pemerintah bisalah memberi perhatian sedikit kepada saya supaya saya bisa bangkit kembali. Kalau dari sendiri memang udah nggak punya apa-apa lagi, Bang? Udah nggak punya apa-apa lagi. Saya ini kalau misalkan nggak ada bantuan, saya harus mulai dari nol lagi ini, Pak. Oke. Kalau bantuan apa yang paling sangat dibutuhkan saat ini mungkin, Bang? Kalau untuk saat ini yang paling saya butuhkan, kalau ada tenda darurat untuk tinggal sekeluarga. Warga di Desa Toweren Antara, Aceh Tengah belum bisa kembali menempati rumah karena lumpur di dalam rumah masih tebal. Lumpur sulit dibersihkan lantaran keterbatasan air bersih. Warga terpaksa menumpang di rumah-rumah tetangga yang selamat karena tak tersedianya tenda pengungsian. Warga juga membutuhkan bantuan pangan serta dukungan pemulihan ekonomi karena sumber penghidupan mereka ikut hilang tersapu banjir. Jadi sekarang kami nginap di rumah tetangga. Yang kami harapkan kepada pemerintah, mohon bantuan pembersihan rumah lah kayak gitu, Bang. Kepada pemerintah ya kami butuhkan, Bang, ya usaha, Bang, ya. Karena usaha udah habis, sawah udah habis,
harus kayak gitu, terus kebun nggak ada lagi, jadi usaha nggak ada, anak mau masuk sekolah nggak ada lagi usaha lah Bang. Sementara itu, jalan utama dari arah kota Melaboh melalui Butong, Kabupaten Nagan Raya, menuju kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, hingga kini masih belum normal. Pemerintah telah membuka jalur alternatif, namun jaraknya jauh dan membutuhkan waktu tempuh berjam-jam. Demi menghindari jalur memutar yang jauh, sebagian warga memilih jalur alternatif mendaki gunung. Jalur ini dinilai lebih cepat menuju Takengon, namun hanya bisa dilalui sepeda motor. Medan terjal dan licin membuat pengendara harus ekstra hati-hati, terutama saat hujan. Warga secara swadaya membuka akses jalan darurat, melintasi perkebunan dan kawasan perbukitan. Kami dari Kecamatan Calam memang agak sulit sedikit melintasi menuju kota. Kebetulan lintas jalan daerah Brawang Gading ke Gelungi juga itu longsor parah, sehingga akses kami juga keluar sudah tertutup. Kalau masalah ekonominya di sini dampaknya memang sangat berpengaruh pada kami. Di sini akses seperti makanan mungkin agak sulit masuk dari kota. Sebulan pasca bencana masih banyak warga Aceh Tengah yang belum bisa menempati rumahnya atau mendapat hunian sementara. Mereka juga masih kesulitan untuk bepergian karena akses jalan belum normal. Tim Liputan Kompas TV. Pasca bencana di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian sementara di daerah-daerah yang terdampak bencana, Saudara. Menko PMK mengklaim telah membangun 1.000 hunian sementara. Lalu bagaimana kondisinya di daerah-daerah terdampak, Saudara? Kami membahasnya bersama dengan Kepala Desa Kubu di Kabupaten Biren, Pak Razali, dan juga Kapusdatin BNPB, Pak Abdul Muhari, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Petang, Mas. Saya ke Pak Rizali dulu nih. Pak Rizali, ini kan pemerintah sudah klaim membangun hampir 1.000 huntara. Apakah ini termasuk di Desa Kubu, tempat Bapak? Untuk sementara, hunian sementara di Desa Kubu belum ada, Pak. Cuman kami berharap hunian sementara kalau memang ada bantuan daripada pemerintah dalam bentuk per keluarga. Karena mengingat kami ada 26 rumah yang memang tidak bisa dihuni lagi. Jadi setidaknya untuk 26 itu ada tenda sekurang-kurangnya tenda 4x4 untuk hunian sementara. Karena kalau hunian sementara yang dalam bentuk barak yang besar itu, Pak, mungkin kondisi tempat kita mungkin nggak ada tempat pasca banjir, Pak. Belum ada hunian sementara hingga saat ini, kemudian sudah hampir 1 bulan nih Pak Razali. Bagaimana akhirnya keluarga bisa bertahan hidup di sana? Untuk sementara semua masyarakat Desa Kubu mengungsinya di Menasah, Pak. Semuanya terkondisikan di Menasah. Jadi di rumah-rumah memang belum bisa dihuni karena memang lumpur masih belum dibersihkan lah. Jadi untuk sementara kita terkondisikan di Menasah semua, Pak. Oke, total ada berapa rumah atau kepala keluarga di Desa Kubu ini? Kita ada 230 kepala keluarga. Kalau jumlah rumah 210 rumah, Pak. Cuman yang terdampak yang tidak bisa dihuni lagi rumah sekitar 26 rumah, Pak. Yang lain belum bisa dihuni karena lumpur masih tertimbun. Ya, tapi yang 26 itu memang rumahnya nggak bisa dihuni sampai biarpun dibersihkan tidak bisa dihuni lagi, Pak. Baik, bisa dikatakan kondisinya masih sangat memprihatinkan ya, Pak Razali ya. Sudah hampir 1 bulan bencana ini terjadi. Saya ke Pak Abdul Muhari, tanggapannya seperti apa? Ini pembangunannya bagaimana nih? Apakah memang belum masuk skala prioritas dalam pembangunan huntara di Desa Kubu, Kabupaten Biren ini, atau seperti apa? Ya, pertama saya sampaikan kalau prioritas semuanya prioritas ya, Mas Nene ya. Jadi tidak ada yang tidak prioritas. Jadi pemerintah itu dalam membangun hunian sementara ini tentu saja berbasiskan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
usulan ini itu nanti dituangkan dalam bentuk SK siapa nama masyarakat by name by address. Jadi ini juga tidak hanya rumahnya, tapi akuntabilitas si penerimanya juga harus kita perhatikan. Jadi ini diusulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan data dari desa dan kecamatan. Kemudian pemerintah kabupaten kota ini menetapkan siapa yang akan menerima huntara di mana, kemudian siapa yang akan menerima DTH namanya, dana tunggu hunian. Karena tidak semua juga warga saudara-saudara kita warga terdampak ini yang bersedia tinggal di huntara. Ada sebagian dari saudara-saudara ini yang kemudian menumpang sementara di keluarga atau mengontrak dan seterusnya. Ini juga kita dukung dengan dana tunggu hunian sebesar 600.000 per kakak per bulan. Baik Pak, maaf saya potong. Berarti memang ini pendataan penting sehingga tepat sasaran begitu ya. Tapi kalau kita lihat di Desa Kubu, Kabupaten Biren ini seperti apa yang disampaikan oleh kepala desanya. Jangankan huntara, tenda pengungsian saja belum ada. Ya, kepala desanya silakan melapor ke kecamatan. Anda jangan menanya saya kenapa ini, kenapa itu. Ini kita berjenjang, Mas. Anda harus paham ini. Baik. Jadi yang harus Anda pahami adalah yang menetapkan siapa yang penerima ini itu bukan BNPB, tapi pemerintah daerah. Ini berjenjang dari usulan kepala desa, lurah, ke kecamatan, camat melaporkan ke bupati, pimpinan daerah. Nah ini yang kemudian di SK-kan sehingga kami menerima nanti siapa nama warga by name by address. Nah hasil SK Bupati ini yang kita verifikasi dengan data Dukcapil dari Kemdagri. Kita sangat paham bahwa warga ini rumahnya sudah hilang dan seterusnya, sehingga verifikasi data Dukcapil ini nantinya akan memudahkan proses administrasi nanti ketika saudara-saudara ini menerima haknya. Jadi tidak ada lagi yang bawa KTP, bawa KK, seterusnya. Ini sudah yang dari desa, camat ke bupati. Jadi kalau tadi Pak Desa bilang belum ada bantuan, Pak Desa harus bicara ke kecamatan. Kecamatan menyampaikan ke bupati karena Aceh Tengah itu tenda kita sudah ada itu. Jadi tinggal bicara ke kecamatan, bupati itu akan didorong ke tempat Anda. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Rajali ya, selaku kepala desa. Bapak sendiri ini sudah hampir 1 bulan begitu Pak. Sudah melapor ke camat, kabupaten untuk meminta bantuan segera datang ke Desa Kubu. Kami setiap hari berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Kebetulan saya juga ketua abdesi di Kecamatan Pasangan Siblakrung, Kabupaten Biren. Dalam hal ini sebenarnya huntara ada ditawarkan untuk masyarakat Desa Kubu melalui saya. Cuman yang ditawarkan hunian sementara yang ukurannya besar. Jadi masyarakat kan tidak mau menerima karena memang yang dibutuhkan hunian sementara dalam bentuk keluarga, per keluarga. Karena mengingat tempat juga terbatas, pasca banjir mungkin kebutuhan tempat yang rata memang tidak ada lagi. Jadi yang kami butuhkan hunian sementara yang ukuran kecil per keluarga. Bukan nggak ada bantuan dari pemerintah, tapi memang ini bantuan masih sangat terbatas. Mengingat bencana ini bukan di tempat kita aja, tapi kalau di Aceh kan ada 16 kabupaten kota. Jadi maklum, kita bukan artinya mengeluh, ada bantuan daripada pemerintah, tapi dalam sebulan ini karena efek kita 100% kena banjir dari 210 rumah masyarakat, 230 kakak, kami 100% terkena banjir. Jadi begitu untuk sementara informasi yang dapat kami berikan kepada Bapak. Pak Muhari, tentu tidak ingin ada miskomunikasi, kemudian koordinasinya juga tetap berjalan dengan baik dari pusat maupun tingkat berjenjang hingga ke desa. Ini apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh BNPB sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi? Saya kira tidak ada miskomunikasi ya, yang menyebutkan miskomunikasi itu Anda, bukan Pak Desanya. Jadi ini harus kita perjelas ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kebutuhan masyarakat memang untuk huntara ini ada rancangan yang kita bangun bahwa ini bukan rumah
eh, gabungan, tetapi ini satu kopel rumah ada 5 pintu. Jadi itu ada 5 kepala keluarga, tapi itu bukan digabung. Itu setiap sekat itu itu ada rumah ukuran 36 lengkap dengan toilet dan lain-lain itu di dalam. Nah, ini yang kita saat ini sedang sosialisasikan ke masyarakat. Memang tipenya beda-beda. Misalkan di Tapanuli Utara itu ada tipe yang juga untuk satu rumah, satu keluarga. Meskipun yang couple ini itu juga satu kamar itu satu couple, satu pintu itu juga satu keluarga. Cuman itu disatukan dalam satu gedung, dalam satu couple bangunan gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat di desa Desa Kubu Kubu. menginginkan satu rumah satu keluarga, silakan aspirasi ini disampaikan kepada kecamatan, kemudian bupati yang mengusulkan ke kami. Karena bukan kami yang memutuskan. Sekali lagi ini itu prosesnya bottom up. Jadi tidak ada kemudian kalau misalkan ada ini miskomunikasi segala macam, tidak ada di situ, karena yang BNPB itu dalam posisi kita menerima nanti usulan dari bupati, bukan kami yang memutuskan. Ini Anda harus paham ini supaya tidak terbawa pemahamannya yang ke yang lain-lain ya, karena BNPB posisinya sekarang untuk jumlah, untuk lokasi itu kita menerima usulan dari bupati. Berarti kerjanya sesuai dengan apa yang diarahkan ataupun apa yang diusulkan oleh daerah setempat ya, kabupaten maupun ke tingkat. Berhubung antara Desa Kubu dengan Desa Blang Panjo dan juga Desa Pantilong. Untuk sementara jembatan ini masih belum bisa terhubung. Ini kebetulan jembatan ini terputus, terbagi jadi 3 bagian. Sampai hari ini belum, mungkin ini butuh waktu yang sangat lama. Dan kami ini juga sebenarnya kemarin sudah datang Kepala BNPB Pusat, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, kami juga sudah sampaikan. Dan juga Bapak Bupati sudah pernah datang ke tempat kami, sudah 3 kali juga sudah kami sampaikan. Artinya memang perhatian pemerintah di sini memang selalu hadir. Tapi mengingat memang daerah kami terisolasi karena dikelilingi oleh sungai, jadi kami terisolasi, maka dalam hal ini tentu saja pemerintah juga sulit mungkin untuk mengakses di daerah kami. Makanya daerah kami tereksposnya lambat karena memang terisolir dan juga jaringan komunikasi yang tidak stabil. Bahkan seminggu pertama jaringan komunikasi kami terputus total sehingga nggak bisa terhubung kepada sekeliling apalagi ke media-media. Jadi di sini saya ingin jelaskan, jangan disalahkan pemerintah karena memang pemerintah hadir, tetapi belum, memang karena masih banyak yang perlu kita perhatikan. Betul, ini adalah belum harapan kita bersama ya Pak Rajali ya, memang pemerintah maupun sejumlah pihak ini ikut andil dalam pembangunan pasca bencana di sana. Saya terakhir ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kan selain fokus pada pembangunan Huntara, tentu pemenuhan kebutuhan pasca bencana juga masih menjadi prioritas. Singkat saja, apa yang dilakukan BNPB untuk memenuhi hal tersebut? Ya, untuk pemenuhan logistik ini tentu saja berjalan ya, dan ini tidak pernah berhenti, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Kemudian di fase perpanjangan kedua, fase tanggap darurat ini, untuk fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola oleh pemerintah pusat itu sudah hampir 98% terselesaikan. Nah, tadi jembatan yang di belakang Pak Desa ini adalah jembatan daerah, jembatan yang dikelola oleh kabupaten dan provinsi. Nah, setelah nanti aset jalan dan jembatan nasional ini 100% diselesaikan oleh Kementerian PU, maka ini nanti untuk akses alat berat, kemudian akses untuk personil TNI gabungan dan lain-lain untuk memperbaiki, mulai masuk ke dalam-dalam akses desa, akses kecamatan, ini juga akan kita prioritaskan. Karena sebenarnya percepatan pemulihan Aceh ini tiangnya hanya pemulihan akses jalan dan kemudian akses listrik.
Kalau akses jalan sudah terhubung, maka komponen-komponen untuk mendukung pemulihan listrik bisa kita percepat. Kalau listrik sudah menyala, jalan sudah terhubung, maka ekonomi masyarakat bisa berputar. Jadi ini harapan kita akan kita percepat di minggu 2 minggu pertama Januari. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, proses pemulihan pasca bencana betul-betul terlaksana dengan baik dan harus mendapat dukungan dari semua pihak ya, termasuk kita dan juga para korban di sana. Terima kasih Pak Rajali, Kepala Desa Kubu, Kabupaten Biren, dan juga Kapusdatin BNPB, Pak Abdul Muhari, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.